Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dewi Palambarwati dari kelas TI 1B, jurusan Teknik Informatika angkatan 2021. Pada video ini, saya akan menganalisa penjadwalan proses menggunakan algoritma round-robin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sistem operasi yang diampu oleh Bapak Lutfi Syafirullah, STMKOM. Berikut penjelasan videonya. Baik, langsung saja kita masuk pada video penjelasan sistem penjadwalan round robin. Di sini saya telah membuat tabel proses, arrival time, dan bus time. Proses A masuk di T sama dengan 0 dengan bus time 5. Proses B masuk di T sama dengan 1 dengan bus time 7. Proses C masuk di T sama dengan 3 dengan bus time 6. Proses E masuk di T sama dengan 4 dengan bus time 4. Proses D masuk di T sama dengan 5 dengan bus time 3. Dan proses F masuk di T sama dengan 8 dengan bus time 5. Jumlah keseluruhan bus time adalah 30. Pada sistem penjadwalan round robin, kita diberikan quantum time. Quantum time di sini kita diberikan 4. Di sini saya juga telah membuat tabel proses, arrival time, bus time, start time, finish time, turnaround time, dan waiting time. Selanjutnya, kita akan menghitung rata-rata dari turnaround time dan waiting time. Langsung saja kita analisa dengan menggunakan sistem penjadwalan round robin. Proses yang pertama kali datang adalah proses A. Kemudian, karena quantum time sama dengan 4, maka kita eksekusi proses A sebanyak 4. Tanda di atas menunjukkan proses yang datang, dan tanda yang berwarna merah di bawah menandakan proses yang kita eksekusi. Selama kita mengeksekusi proses A di T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 4, ada proses yang masuk, yaitu proses B di T sama dengan 1, dan proses C di T sama dengan 3, dan proses E di T sama dengan 4. Di sini kita bisa lihat pada arrival time. B sama dengan 1, C sama dengan 3, dan E sama dengan 4. Kemudian, di sini kita hitung proses A mempunyai burst time 5, dan telah dieksekusi sebanyak 4, maka sisanya 1. Kemudian ada proses B, C, dan E. Selanjutnya, kita eksekusi proses B. Karena setelah proses A datang, proses B datang. Penjadwalan round robin ini hampir sama dengan konsep first in, first out. Jadi, kita eksekusi proses B sebanyak 4 kali. Ternyata, pada saat proses B dieksekusi, proses
D dan F datang. Proses D datang pada T sama dengan 5, dan proses F datang di T sama dengan 8. Selanjutnya, proses yang tersisa adalah proses C, E, D, dan F. Proses B tersisa 3 karena telah dieksekusi sebanyak 4. Selanjutnya, kita eksekusi C karena setelah proses B datang, proses C datang. Kita eksekusi sebanyak 4. Setelah kita mengeksekusi proses C, di sini tidak ada proses yang masuk lagi. Maka kita teruskan untuk mengeksekusi proses yang selanjutnya. Setelah proses C, di sini ada proses E yang harus kita eksekusi. Maka kita eksekusi proses E sebanyak 4. Sisa proses C di sini sama dengan 2 karena dari sebelumnya 6 dieksekusi 4, maka sisanya tinggal 2. Di sini kita sudah mengeksekusi proses E sebanyak 4, maka proses E sudah selesai. Selanjutnya, di sini tersisa proses A dengan sisa waktu 1, B dengan sisa waktu 3, C 2, D 3, dan F 5. Selanjutnya, kita eksekusi proses D dengan 3 satuan waktu. Tidak masalah jika burst time lebih kecil daripada quantum time. Itu tandanya kita mengeksekusi proses tersebut sama dengan burst time. Setelah kita eksekusi proses yang D, sisa proses A adalah 1, B sama dengan 3, C 2, dan F 5. Kita eksekusi proses terakhir yaitu proses F, karena setelah proses D datang, proses F lah yang datang. Kita eksekusi sebanyak 4. Setelah kita mengeksekusi F sebanyak 4 satuan waktu, di sini tersisa proses A dengan 1 satuan waktu, B 3, C 2, dan F tersisa 1. Penjadwalan round robin ini apabila kita
kita telah selesai mengeksekusi dari awal sampai akhir, ketika masih ada sisa, maka kita mulai lagi dari awal. Yaitu, setelah kita mengeksekusi proses yang terakhir, kita ulang lagi pada proses yang pertama. Maka, kita eksekusi proses A sebanyak 1 kali. Kemudian tersisa B dengan 3 satuan waktu, C 2 satuan waktu, dan F 1 satuan waktu. Selanjutnya yang kita eksekusi yaitu proses B. Kita eksekusi sebanyak 3 satuan waktu. Proses B telah dieksekusi sebanyak 3 satuan waktu dan tersisa proses C dengan 2 satuan waktu dan proses F dengan 1 satuan waktu. Selanjutnya, kita eksekusi proses C sebanyak 2 satuan waktu. Kita sudah mengeksekusi proses C dengan 2 satuan waktu dan tersisa proses F dengan 1 satuan waktu. Lalu, kita eksekusi proses terakhir yaitu F dengan 1 satuan waktu. Setelah kita menghitung dan menganalisa dari awal hingga akhir menggunakan sistem penjadwalan round robin, kita bisa isi tabel start time, finish time, turnaround time, dan waiting time. Start time yaitu awal pertama kali proses dieksekusi. Finish time adalah waktu terakhir proses dieksekusi. Sedangkan turnaround time adalah proses dari awal mengantri hingga akhir. Dan waiting time adalah proses tunggu. Waiting time tidak hanya 1 kali saja, yaitu bisa 2 hingga 3 kali, karena proses eksekusi dan proses jeda. Di sini bisa langsung kita hitung proses yang A, start time, dia start dari 0, kemudian dia finish pada T sama dengan 24. Di situ dia sudah selesai. Turnaround time adalah finish time dikurang dengan arifalta. Kita kurangi 24, kurangi dengan 0, yaitu 24. Kemudian waiting time, pada saat dia dieksekusi pertama kali, dia tidak menunggu sama sekali. Berarti kita hitung dari waiting time setelah dia dieksekusi. Di sini, dia selesai pada T sama dengan 4, dan dia dieksekusi lagi pada T sama dengan 23. Jadi, 23 dikurangi 4, yaitu 19, kita tulis di sini, 19.
Kemudian kita lanjut pada proses yang B. Proses B dieksekusi pada T sama dengan 4. Kemudian dia benar-benar selesai pada T sama dengan 27. Turnaround time-nya yaitu 27, kita kurang dengan 1, yaitu hasilnya 26. Kemudian kita hitung waiting time. Dia sudah masuk sejak T sama dengan 1, namun baru dieksekusi pada saat T sama dengan 4. Maka dia sudah menunggu sama dengan 3. Kita tulis di sini 3. Kemudian, dia sudah selesai pada T sama dengan 8, namun dia dieksekusi lagi pada saat T sama dengan 24. Di sini, jadi 24 kita kurangi dengan 8, hasilnya adalah 16. Kita tambahkan. Oleh karena itu, hasilnya adalah 19, yaitu waiting time-nya. 19 ini didapat dari 3 ditambah 16. Selanjutnya, kita lanjut pada proses C. Proses C ini start pada saat T sama dengan 8 dan finish pada T sama dengan 29. Turnaround time-nya yaitu 29, kita kurangin dengan turnaround time-nya yaitu 29, bisa kita kurangi dengan 3, menjadi 26 ya. 26. Lalu waiting time-nya proses C dia datang pada saat T sama dengan 3, namun dia dieksekusi pertama kali di T sama dengan 8, maka dia sudah menunggu sebanyak 5. Kemudian setelah C selesai pada T sama dengan 12, dia baru dieksekusi lagi pada saat T sama dengan 27. Jadi, 27 kita kurangi dengan 12. Yaitu, 27 kurangi 12 sama dengan 15. Kita tambahkan di sini. 15. 15 tambah 5 hasilnya 20. Selanjutnya, proses E, dia dieksekusi pada saat T sama dengan 12. Kemudian, dia selesai pada saat T sama dengan 16. Kita isi start time-nya 12 dan finish time-nya 16. Kita
kurangi turnaround time-nya, kita hitung. Turnaround time-nya adalah 16 dikurangi 4, yaitu 12. Kita hitung waiting time-nya. Di sini dia sudah masuk pada T sama dengan 4, namun dia dieksekusi pada saat T sama dengan 12. Maka kita kurangi 12 dengan 4, yaitu 8. Kita tulis di sini. Selanjutnya kita hitung proses D. Proses D pertama kali dieksekusi pada saat T sama dengan 16 dan selesai pada T sama dengan 19. Kita tulis 16 di sini. Lalu finish time-nya 19. Turnaround time-nya kita kurangi 19 kurang 5, yaitu 14. Lalu waiting time-nya kita hitung. Di sini dia sudah masuk di T sama dengan 5, namun dia dieksekusi pada saat T sama dengan 16. Maka 16 kita kurang dengan 5. Kita hitung 11. Lalu, kita hitung proses yang terakhir, yaitu kita proses F. Kita lihat di sini, proses F pertama kali dieksekusi pada T sama dengan 19, dan dia benar-benar selesai pada T sama dengan 30. Kita tuliskan di sini 19. Finish time-nya 30, lalu turnaround time-nya kita hitung 30 dikurangi 8, yaitu 22. Lalu kita hitung waiting time. Pertama kali dia masuk yaitu pada saat T sama dengan 8, kemudian dieksekusi pada saat T sama dengan 19. Maka dia sudah menunggu sebanyak 11 satuan waktu. Kemudian pada saat T sudah selesai pada 23, dia baru dieksekusi lagi pada saat di T29. Maka 29 kita kurangi dengan 23, hasilnya adalah 6. Kita tambahkan di sini 6. Dia menunggu sebanyak 6 satuan waktu, lalu waiting time-nya kita tambah, yaitu 17 ya. Di sini sudah saya hitung rata-rata turnaround time dengan rata-rata waiting time. Turnaround time-nya kita dapatkan rata-ratanya yaitu 20,6. Lalu waiting time-nya kita dapatkan 15,6. Sekian video penjelasan dari saya tentang sistem penjadwalan round robin. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa like dan komennya ya.